Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala
Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu?
kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, atau kata lain juga Hari Raya Tiga Raja. Nah, sama ceritanya kita dengar dalam Injil. Setelah kelahiran Tuhan Yesus, ada bintang yang luar biasa ya, di ufuk timur, dan tiga raja ini dari berbagai tempat mereka bertemu dan ya mencari tahu di mana tempat ya apa itu bintang itu. Katanya ya, seorang raja telah lahir ya, dan mereka akan menyembah raja baru itu. Apa yang terjadi dikisahkan dalam Injil. Herodes, raja yang berkuasa pada waktu itu, antara geram dan menyelidik. Seorang raja, kalau ada raja baru kan, wah ini saingan ini. Lalu menyelidik, ingin tahu, maka dia pesan seolah-olah dia juga seperti tiga raja itu akan menyembah sang raja baru itu. Tapi apa yang terjadi? Tiga raja yang sudah diberi petunjuk bertemu kanak-kanak Yesus yang lahir ya, dan mereka menyembah. Tiga raja itu tidak kembali kepada Herodes. Lewat mimpi mereka diingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes, karena Herodes ya punya maksud yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, pesta atau Hari Raya Tiga Raja ini menyiratkan bagi kita bagaimana ketulusan hati kita sebagai pribadi, sebagai orang beriman, atau mungkin bagi saudara-saudara kita ya semacam tiga raja ini. Mereka dari tempat yang jauh, mereka yang mungkin ya, dalam tanda petik tidak percaya kepada Kristus atau kepada Tuhan, mereka terpukau dan menyembah kanak-kanak Yesus itu. Ini menjadi tanda bagi kita bagaimana semangat kita dalam beriman kepada kanak-kanak Yesus yang lahir. Apakah kita punya maksud untuk mau menyembah Dia
sebagai raja dalam hidup kita. Atau kita seperti Herodes ya, seolah-olah mau menyembah dia. Ada kepentingan politik yang membuat kita tidak dengan tulus hati, tetapi dengan rasa benci dan sesuatu yang lain. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Tiga Raja atau penampakan Tuhan, semoga mata hati kita dibuka untuk melihat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu. Seorang bayi yang lahir di palungan itu, dialah Raja semesta alam. Dia Raja yang akan datang, yang menjadi penyelamat dunia. Dia adalah Raja Damai. Semoga kita bisa melihat kehadirannya dalam hati maupun keluarga kita. Dan kita bermaksud untuk menyembah dia saja. Ya. Lihat tiga raja yang datang, tiga sarjana itu orang pinter ya. Mereka mendapat ya tanda dan mereka membawa persembahan yang berharga dari mereka. Tiga raja itu yaitu namanya Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Biasanya dipakai untuk teka-teki ya. Tidak ada dalam Injil ya. Tapi dalam tradisi nama itu ditemukan. Dan tiga persembahan yang mereka bawa adalah emas, kemenyan, dan mur. Hal-hal yang berharga. Emas dipersembahkan untuk raja, kemenyan untuk ya lambang apa? Yesus itu adalah ya yang patut disembah, membawa harum-harum liturgi. Dan mur, segala sesuatu yang berharga dipersembahkan kepada Yesus yang lahir sebagai Raja damai, pembawa kebenaran. Semoga kita juga ya melihat tanda bintang itu dan kita mau menyembah Tuhan saja dalam hidup kita. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kita hanya menyembah Allah saja. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita di dunia hendaknya menyembah Yesus sebagai Raja yang menguasai hidup kita, yang memberi damai, yang menyelamatkan kita, bukan yang lain. Acap kali kan kita ya tergoda untuk melihat yang lain, penyelamat yang lain. Yesus yang lahir adalah Sang Juru Selamat yang dicari tiga raja itu dan mereka menemukan dan datang menyembah Sang Raja yang baru lahir itu. Semoga kita punya semangat yang sama. Pengetahuan iman kita mengarahkan kita kepada satu pribadi yang harus kita sembah dan dimuliakan dalam hidup kita agar kita bahagia. Kita tidak dikacau balaukan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, isme-isme, pandangan-pandangan lama atau niat politik atau hal yang lain seperti yang dialami oleh Herodes. Sebaliknya, dengan ketulusan hati seperti tiga raja datang menyembah Kristus Sang Raja Damai itu. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman.